Yang terhormat Kepala Sekolah SMA N 1 Ngantau Bapak Muhammad Syukrani SPD, yang terhormat Kepala TAS Bapak Mautambang Pasha, yang terhormat seluruh Dewan Guru dan staf-staf TAS yang kami cintai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara Bina Mental yang dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin rabbal alamin. Perkenankanlah saya di sini selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua ceramah, yang ketiga arahan oleh kepala sekolah, yang keempat doa, dan yang kelima penutup. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan membaca Al-Fatihah. Acara selanjutnya adalah ceramah Bina Mental yang akan diisi oleh Tuan Guru Mahfuzi. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Wa qala Ja'far as-Shadiq radhiyallahu anhu la musibata a'dhamu min al-jahli. Yang sama-sama kita hormati kepala sekolah SMA N 1 Ngantau serta seluruh guru dan staf tata usaha. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala berada di tempat kita ini dan bertepatan di hari yang sangat mulia, itu hari Jumat, dan belum dimintakan untuk mengisikan tausiah dengan tema mengenai meningkatkan kualitas waktu pendidikan di era sekarang. Al-Quran disebutkan wa 'allama Adama al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Ketika Nabi Adam diutus Allah Ta'ala di muka bumi, jadi sebelum Nabi Adam ada, itu sudah ada diwanti-wanti Allah Ta'ala, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sebelum ada Nabi Adam, kayak aja Allah Ta'ala, aku akan mengadakan manusia pertama yang ada di bumi. Jadi ini kisahnya sudah mulai Nabi Adam belum ada lagi, masuk surga, kemudian diturunkan ke bumi. Makanya itu pernah Nabi Musa protes kepada Nabi Adam, kenapa biar ya Nabi Musa ini katuju protes, katuju mahwa. Jadi bilangnya ada perwalan berarti turunan Nabi Musa kan? Awal Nabi Adam ketika di bumi itu apa yang diberikan Allah Ta'ala kepada Nabi Adam itu adalah ilmu. Diajarkan Allah Ta'ala kepada Nabi Adam apa? Al-asma'a kullaha. Sabarata nama-nama diajarkan. Disebutkan diajarkan Allah Ta'ala kepada Nabi Adam
Makanya jar Ja'far As-Shadiq, ini turunan Rasulullah, la musibata a'zamu minal jahli. Tidak ada musibah yang terbesar selain daripada kebodohan. Yang apa yang boleh menyambat kumau telah kumau. Tidak ada musibah yang terbesar adalah kebodohan. Jadi misalnya kalau ini musibahnya apa? Banjir. Itu lebih masih kurang daripada musibah karena jahil. Coba ulun betapa adalah kalau kita tuh kebanjiran. Tingkas alupung kan kita kayaknya aja banjirnya tuh dah. Kira-kira mun kada pintar kira-kira apa ya? Benernya ya? Mati kalau mun orang pintar apa nah? Mun orang kada jahil apa nah? Ini kok punya timbul. Dan akibat apa? Akibat jahil. Ada musibah yang terbesar selain kebodohan. Jadi kita disuruh pintar. Dan kata-katanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra warabbuka. Itu di surah Al-Alaq itu 2 kali disebutkan Iqranya. Rancaki membaca. Sebenarnya kita tadi apa sarana untuk pendidikan. Sebenarnya pendidikan itu kalau belum membaca tuh di situ ada visi jelas, ada tujuan, ada apa namanya nih? Apa yang di ini? Ada visi ya. Cuman kita tuh jarang memperhatikan itu kalau masuk sekolah apa aja visi-misinya. Sekolahan kan tidak. Yang penting bila orang banyak ramai. Sebenarnya Pak Ayah yang banyak itu makin sulit gurunya mendidik. Kalau kadang menyebutkan bang sekolah di Jawa itu ada, nang banyak itu ada malah ada santrinya itu mengeluh. Bila kebanyakan itu akhirnya ada awal fokus. Kita kalau pendidikan itu berapa orang satu guru ya menghadapi nama supaya kamu bujur maksimal menghadapi murid tuh. Di biar misalnya secara kali segala hanya 30 orang misalnya satu kelas presima tuh lah. Itu apa kayak 3 Al-Quran? 15 itu paling banyak sudah. Kalau 3 Al-Quran tuh 15 paling banyak. Jadi antara 8 sampai 13 orang aja tuh satu guru tuh. Itu gini nanyok tuh gurunya. Saya mau membaca menghadapi, saya punya perjalanan macam-macam lah. Nah itu tuh. Tapi untuk kelas 3 kelas 4 ada jadi masalah yang warna banyak buku aja. Misalnya tuh. Ada di situ tuh membaca tuh kalau dalam penting jadi kisahnya tuh sampai ada terakhirnya tuh ada apa? Ada visi, misi, tujuan, kurikulum, ada yang diajarkan, kemudian ada pendidik, ada peserta didik, jangan lupa ada sarana, prasarana dan lingkungan. Ada yang paling akhir tuh membaca tuh sarana dan prasarana, prasarana dan lingkungan. Jadi penting itu sebenarnya. Jadi kalau memperhatikan tuh pertama lingkungan dulu, kemudian hanya ruangan belajar, lalu bersih. Nyaman kalau kita rumah kalau nampilnya tahamburan bilanya tuh melihat, cuman kita ada itu siapa kan bila rumah tuh tahamburan pasti orang-orangnya nyanyok ya. Sampai dengan broken home itu kok bisa tak? Kenapa jar ini pindah masing-masing rame, nang laki asik rame-rame masing-masing, nang gini masing asik HP masing-masing juga. Perhatikan rumahnya. Rapi lah, kita ada apa sederhana rumah tapi rapi bagus. Jar Nabi baiti jar nanti rumah itu surga kok. Coba perhatikan rumah Nabi dalam bini berapa, ada luas berapa, ada tingginya. Panas sepulang. Tapi jar Nabi bila masuk rumah nyaman gitu lah. Ini kan mana rumah tahampur, bini pamamayan datang mancilin. Awak lapar, parut lapar. Ada jadi bule. Ada aja bule. Oke. Ayo. Akibat apa saja? Iya, ulun tuh kan tunjuk, ulun seorang dan ulun memandang Nabi itu wali ahlihi da khidmatin lillah. Nabi itu 4 membantu di rumah. Jadi lelakian itu jangan supan 4 basa sapu, balak lantai jangan supan. Itu sebenarnya sunnah wali ahlihi bang da khidmatin lillah. Karena Allah membantunya tuh. Tadi nang tamputan Nabi itu kan. Biasa aja. Banyak yang jadi wali ada di antara yang jadi wali itu gara-gara dimamai bini kan ada tuh. Ada kisahnya tuh. Nah, kalau ada tapi harus kasih aja dah. Jadi ada tadi tulang lingkungan kan. Dan sampai kisahnya tuh bulan kita tuh juga memperhatikan kita anak-anak didik kita tuh. Kalau anak-anak kita tuh bisa rapi-rapi bagus sih pendapatan. Misal timanya timpang, cuman ini kakak-kakak bener bang. Kalau ditinggal orang tuh bulan ada balik kakak-kakak mau lihat kopinya takhirin gitu nah.
Nah, ini lambangnya di sini nah. Ya. Sebenarnya lambang di sini. Ya. Ini cap yang ini cap larang bang nilai supaya bagat punya biar. Ada maksudnya kita orang Islam tuh harus bagak-bagak. Jangan dipandang orang sakit benar benar. Bila ada tuh pihak kayak anak-anak atau tak ini nah. Kebiasaan dia loh. Akhirnya tambahin utak dia. Itu tuh takonnya bener anak-anak kita kalau rendah. Ya bilanya anak-anak tuh para pihak suruhnya rapi, orangnya pintar dengan tangannya. Jadi Imam Syafi'i apa nah? Man qabarihu zada. Bila orangnya katuju berharum-harum berapi-rapi itu bertambah akalnya. Kita ini maksimal otak kita ini bertambah aja berpikir-pikir makin kuat sampai 40 tahun aja sesudah itu sudah menurun aja lagi. Kecuali ada amalan-amalan yang dipakai di dalam kitab ta'lim udah. Jadi penting udah. Bila ada yang pinang kurang rapi, kan makanya pilihnya baju pinang bakal orang, rambut pinang usah asik, nakal dia. Ya, berkirang. Tapi ulah malah nang nakal ini nang ingat lo biar ingin katakan nang nakal ini nang ingat kata. Alahannya nang ini ada tahu lagi ngeng jadinya di balapnya kita. Kemudian apa lagi jar? Kemudian di antaranya apa ini ulun mampang lah. Ya, kita beratan kita kisah-kisah aja sebenarnya tuh. Di antara nama yang pendidikan itu di situ kan ada kata-katanya pendidik ya guru. Tapi di atas pendidik itu ada kepala sekolah ya Allah. Itu kepala penting benar itu. Apalagi itu paribasanya biar duduk aja asal ada sehari hadir tuh. 3 orang pada banyak kan 3 orang ada depan absen sidik jari, absen apa namanya hari tina kan ada. Utamanya juga adalah pendidik nih guru. Kalau ada bahasanya tuh guru profesional yang lah. Guru profesional itu kalau bahasa gitunya guru itu sudah memang pekerjaannya, kemudian profesional itu memang ingin menguasai pelajaran dan bisa mentransfer ilmunya lawan anak-anaknya tuh. Banyak pakamulai orang tuh alim. Nah, ini kisah orang-orang alim lah. Banyak kawanan kita orangnya alim juga. Tapi inya memisahkan ilmu yang disampaikannya belum tentu bisa. Kalau di dalam ilmu balaghah itu fasahatul mutakallim. Bisalah inya mentransfer ilmu inya nih kepada orang ini supaya bisa. Nah asalnya kalau bisa itu jarang-jarang kan bisa. Itu memang dari itulah pemberi Allah fasahatul mutakallim dalam ilmu balaghah. Jadi fasahatul kalam sudah berpandir memang fasih kemudian menyampaikan kepada orang supaya orang bisa tuh itu karena fasahatul mutakallim. Jarang-jarang nangati. Seorang anaknya kali kita nih dalam seekor guru menghadapi beberapa orang karakter ya Allah. Dalam sekelas berapa 30 macam manusia dihadapinya. Supaya bisa beratan kayak bak itu bang itu tugas guru tuh. Berat juga. Kalau di zaman saya di nomor gaji guru itu 20 juta. Wah ini. Masya Allah. Ini bang berapa kurangnya? Ada 2 juta, ada 3 juta, ada 4 juta. Ini belum lagi nama honorernya kita ada tahu kasihan. Kalau zaman Sayyidina Umar itu kan zaman keemasan tuh, zaman Islam yang berjaya kan. Itu dinilai lawan duit bisa 10 juta lah, 22 juta lebih. Karena pendidik itu luar biasa. Uyuhnya menghadapi kemudian karena kalau ini pulang disari tiga dakwa dipukul langitnya. Ada di situ diantaranya film panggilan. Nah ya anulah pengaruhnya tuh bodoh lah. Sakanya dicarinya solusi A jalan apa ada kelebihannya lah karena likul insan maziyah. Setiap manusia itu pasti ada kelebihan. Dicarinya kelebihannya usahanya ahli melukis. Mulai itulah yang membangkitkan semangat anak ini. Jadi kita tuh tugas kita nih maminan dulu anak ini di mana kelebihannya yuk. Ada yang pindah yang gitu ada tak? Pilihnya keluarnya ya. Kita buru-buru pada peduli ini disaring kada tahu aja. Makanya guru Juhdi almarhum aku pada datang mendirikan pesantren karena luar biasa menghadapi manusia itu. Jadi kita beberapa macam cara lah supaya pertama dulu ini tugas guru tuh lah ini supaya murid tuh memperhatikan kepada pelajaran yang diajarkan guru. Kayak apa caranya itu tugas guru tuh sebenarnya. Ya kan ada mana? Dulu pernah aja lah cara di SD biasa aja juga. Di SMP biasanya sampai aliyah sampai ini tadi isi mana?
Ada yang bilangnya penceramah di hadapan anak-anak SD, apalagi yang kelas 2 kelas 3 beri cowoknya. Jadi maksudnya tuh supaya memperhatikan bang kayak payok. Jadi cariakan ceramah kita ini untuk keseninya juga, tapi berkaitan dengan pada hari besar misalnya kan. Itu tugas guru tuh anggaran murid tuh anggaran inya tuh fokus soal gitu tuh pertama tuh harus dikuasai guru tuh. Kayak apa caranya tuh? Kemudian di antara guru-guru Darussalam, kalau pesantren Darussalamnya Pak Amalnya, dikira jangan kader, karena pernah karena ulun di Darussalam itu sampai tiga tingkat terakhir 3 uliah, 3 aliyah, ulun kawin. Jadi sambil kawin sambil berpindah sambil sekolah yang benar tuh. Jadi kan kawan lagi sekolah, ada kawan lagi sekolah, ada buahnya ada yang di kuliah di Marhali, ada yang di Al-Abuya sampai ke Abdurrahman, kawan tuh. Gimana alhamdulillah kalau sejaman ulun itu banyak yang jadi tuan guru muda bagi kita 2006 2007 kan. Jadi guru-guru Darussalam itu bisa ibaratkan kita tuh. Itu setiap bulik daripada mengajar di Darussalam itu absen dibawa ke rumah. Ini bini Sidin mengisahkan setelah Sidin wafat diantaranya itu guru haji. Sampai di rumah absen tadi malam dibaca, ya Allah siang lupa alim makan kayak itu, ya Allah alim makan bang siang kayak itu. Sampai berapa orang murid tadi kalau di Darussalam itu 90 lebih muridnya. Yuk 90. Kawalah kita fokus ngajar, ada kawa. Benar apa pina-pina alim-alim ini nama artinya doa tuh artinya oleh guru-guru berhari itu. Jadi kita nih sebenarnya guru itu sebenarnya kalau di dalam kisah Mi'raj Nabi itu Jibril itu setingkas ini aja batasannya ada kaki sampai ke sini. Itu hanya Pak teh, tukang bukakan aja nama masuk seorang ikam aja. Ada obat. Kan guru di Darussalam tengah malam mendoakan, ya Allah halimakan. Kalau kamu sedih ada sama apa di Lembaga jalan. Ada di Darussalam itu guru namanya Pak Guru Guru Wahab. Bilanya murid ini kan kita budo kan ada berbaris bahasa Arab diartikan dipahamakan disuruh baca ketika ulangan tuh. Itu bilanya membaca ada dapat murid nah di sini. Baik hutan tuh dah. Bilanya ada dapat sekali kelasiden, 2 kali kelas ulang, 3 kali kelas ulang. Pokoknya walhasil dilepas apa tanya. Tapi ketika bulik kamu jadi ulama besar. Sahalnya apa jar? Sahalnya ketika menginjil tadi ya Allah alimakan kasihannya alimakan ya kayak itu niat orang tuh menyejukkan sampai ke hati sariknya. Jadi kan banyak sampai bulan juga orang bila belajar nasi rajul tadi kan ke situ kok menyorong tadinya tinggi tangan guru aja. Lain nih juga. Ayo tinggi tangan tapi aja. Berbaya belalu. Kisah Nabi Adam waktu turun di bumi Allah di India Allah. Di India aja Nabi Adam, makanya itu ada satu pendapat orang-orang Buddha kan itu bakas kaki Buddha. Tapi orang Islam berpendapat itu kaki Nabi Adam. Nabi Adam itu jarak pertama karena tak bisa lawan mini di jeda seorang ada yang maras kijang putih. Betul apa Pak? Bilang oleh kijang tadi maras karena hendak silaturahim niat dan pertama. Nah sampai kemudian kijang tadi jadi diposot oleh Nabi Adam. Nah ketika diposot itulah nang asalnya awak kijang tadi kada harum baharum. Nah dari kijang itulah karena ada bisulnya digosok-gosokannya ke batang pohon. Di pohon itulah diambil diolah jadi misik. Tidak ada nang lebih harum daripada minyak harum kasturi. Kenapa sebabnya? Pusat Nabi itu. Ada juga kijang yang lain, apa? Pina harum di bawah datang di mana? Datang bilang Nabi Adam jangan anda harum juga datang Diposot juga harum lah ada. Yang pertama niatan minyak apa silaturahim, yang kedua harus benar ya. Lain. Nah kemudian yang perlu kita perhatikan juga adalah peserta didik. Berapa orang Pak totalnya di situ? Ada maksudnya kalau total seluruhnya 500 lah. Harap 600. Peserta didik atau murid kita itu kalau kita telah anak memotivasinya sebenarnya kita belajar daripada Presiden B.J. Habibie. Presiden keberapa ya? 3
tiga lah. Soekarno, Jujur aja. Soekarno satu dia bibi. Hah? 3. Kulon cara mandi SD para lingkungan tajam di kandang apa dia tuh. Di ulang tes sih. Paling itu kumpulan guru ada anaknya kan. Berapa presiden keberapa biji bibi juga. Kelima ya maaf. 5 Megawati. Guru SD kepala kompon. Presiden ketiga oleh Allah. Itu kuliahnya di ITB Jakarta. Kemudian melanjutkan ke Jerman. Itu ajak Jepang kita mau membuat kisah-kisahnya tuh ada namanya menyampaikan ke Ustadz Baik Muhammad Baikuni. Jadi kita ini banyak Ustadz Indonesia itu spesialis. Kalau spesialis untuk Dajjal Ustadz Baikuni. Untuk spesialis orang presiden siapa nama Mas Pendeta? Hah? Almarhum. Pokoknya hantam presiden aja lah. Walone lah, Yahya Walone lah. Ada ustadz khusus bibinya ada ustaznya. Namanya Dr. Aisyah Dahlan. Ikuti Facebooknya. Isilah Facebook. Lu nang doa-doa di Facebook asal yang melihat. Kami sarwana jalan. Bahira aja lagi di Facebook. Apalagi banjir ini di bak Facebook. Itu ada Dr. Aisyah Dahlan tuh ikuti aja tuh. Apalagi yang utamanya tuh banyak banget lagi di situ tuh banyak ilmu-ilmunya antara ilmiah kedokterannya, lawan Islam digabungannya kalau durasinya. Bagus dah. Daripada yang lain-lain di follow diikuti. Lu bikin Facebook lah terus sekarang aja lu biasa ngikutin nang kitab-kitaban aja dah. Jadi banyak kawan di kampung nak mengikuti kada gitu. Ngambil cagar bagak aja gambar lah. Jadi jar biji Habib itu ketika kuliah di Jerman, kan di TV sini luar biasa cerdasnya sudah sampai ke Jerman adalah juara nomor 3 rankingnya. Ranking 1-2 bang, soalnya bibinan lelakian Yahudi. Soal kisahnya Yahudi, wajar biji Habib ini. Jadi sampai digoreng di coba bang apa rahasianya kan? Atau ada obat pintar kan? Ini minta bagi lah tuan guru anak ulangan banyak kok ya, tak senangnya belajar kuliah. Ada yang orang ini itu alat guru sahabat itu sampai nang wakan Allah sami'an basira tapu hijab itu presiden dasar pintar berdahulu hanya kasyaf Yurmiyah nyata apa, Albiah nyata apa, Zubat apa, sampai tafsir apa ya kalau tanpa maka ada naik ya, ini guru sama mereka kan bisa, ada mereka ada pintar. Sakalnya beberapa di TV, apa garang ditakoni bang, ada nama madakan si Yahudi tadi tak, ranking 1-2 tadi tak, sampai di periksa sampai di hakun memadakan apa sakalinya, kami setiap jam 2 malam bangun. Pertama mandi, kemudian yang kedua membaca Quran. Nah menyebabkan pintar itu membaca Quran itu namanya. Padahal ini kan agama Islam, Yahudi, kitab orang Islam dibacanya jeniusnya. Apalagi kitab orang Islam. Menjadi bagus setiap pagi misalnya tuh ada Quran di situ ambilin dulu baca satu barang itu. Kalau bahasa kampung tuh sama rot barang, sa'ain barang ya. Sa'ain itu antara ain sini ke ain sini tuh sampai sehari misalnya tuh ada baca Quran. Karena dasar ilmu tuh sampai di Quran, sampai ilmu sihir di situ. Apalagi masalah biologi macam-macam nih. Kayak apa bibi sampai setelah mengamalkan itu gimana sama sih? Berapa IQ bibi? Ada yang tahu lah? IQ-nya 200 IQ-nya. Lebih tinggi daripada Albert Einstein dan Stephen Hawking lah. Kalau namanya julur hilang toh, Albert kelak 160 Albert kalau salah. Stephen Hawkingnya 160 juga. BJB bang 200. Dan yang memecahkan biasanya adalah yang memecahkan kendala masalah pesawat supaya di atas jangan pecah, jangan terhambur biasanya pesawat itu BJB bisa duniaan, apalagi di bidang pesawat. Nang supaya jangan retak pesawat ketika ketinggian yang tertentu ya. Itu PJ Habibie. Dibuat PJ Habibie.
Kayak apalagi harusnya ujar Ustadz Adi Hidayat, biji Habibie itu bila dibawa kawan bermain-main yang sakit hati, dipaksa kawan ditarik, ayo kawan keluar, tapi bilanya kawan dingin, buka pulang ke rumah membaca buku. Itu panggil yang persis Imam Nawawi Damaskus. Kadang aku jumpa kawan. Kalau ini asik lawan HP masing-masing lah. Apalagi wifi kan di rumah banyak kawan. Bayar 2000 seko. Apa panamannya ya? Panaman BJ Habibie itu apa? Prosesnya itu katanya maksudnya mau mengatasi pesawat supaya jangan beretak itu nih. Awalnya kita kayak gitu awal. Kita nih kalau bahasa tauhid itu mungkin pada posisi kita ini mungkin jadi bisa benar Tuhan menghendaki di atas itu. Jadi pertama dulu dasar memang lah karena syariat kita disuruh mengajar itu pelajari dulu. Kemudian itu salah satunya tuh diantara supaya memintarkan mencerdaskan otak tuh memang Quran. Barang setiap misalnya pagi atau dipasang di rumah baca Quran lah. Mana bibinan ayat jangan bang yang ulang itu kan. Yang sampai karena berasa. Jadi nang ulun lihat lah kalau guru-guruan ini sebenarnya awet muda. Jujur. Bebaya nang murid menjadi orang itu juga guru yang anunya kayaknya tuh anunya sih. Soalnya jujur sudah. Dan dulu alhamdulillah di Sanawiyah itu termasuk anak yang lumayan juga gagahnya tenaganya. Ranking 1 ada pernah. Para kada naik bisa juga. Para kada naik bisa ke meja, jakanya kada marga itu nak kada naik ke meja. Jakanya kada marga bapak sarani di muka mulut bisa kada naik ke meja. Pasarannya di orang ini pengawasan. Jakanya kada marga sarani ke meja kada naik. Gagah baik. Cuman kita menghandap bisa tuh, sebenarnya bisa. Kalau wali-wali Allah aja tuh itu kebanyakan menjadi wali itu sebagai bubel berada, penjahat berada, brengsek berada. Tapi jadi wali banyak. Jarang-jarang yang mulai dalam waktu. Makanya kata-katanya awaluhum nusus wa akhiruhum nusus. Asalnya maling aja bang, sekalinya jadi wali Allah. Ubail biliar perampok akhirnya wali Allah. Jadi jangan dilihat masa belakangnya tuh. Yang penting lah akan datang benar. Film dari kawan ya. Sampai guru untuk ibu siapa yang di simpang bawah para guru kamar tuh. Guru mama tuh ibu siapa bibinya. Oh luar penyarikan sini. Luar biasa penyarikannya. Sampai-sampai jar sini kan bisa mau jinjit lah ya. Kada bisa bang juga kayak kan. Dulu pasone pasone di kandang kan. Tapi sebenarnya guru tuh sebenarnya sayang sebenarnya. Tapi kita ada paham. Di situ kadang-kadang paham itu. Jadi waktu itu kita ada paham sudah tamat kita paham kita sidin manyain kita. Tapi kadang-kadang kita salah menghadapinya kan. Sudah tua paham kan. Apalagi sudah bisa mulai kayak nikah sakanya guru kita bang kayak apa menghadapi kita kan. Jadi menghadap nang di bawah kulit itulah kira-kira yang mau menyampaikan pada hari itu. Pertama dulu kita sebagai seorang guru memang bersungguh-sungguh mengajar lah. Kalau biasa lu di kawan aku jangan datang duduk nonton kulik ya. Baru jalan kita di ruangan kantornya apa kan di Pandiran. Maksudnya kan karena ada di antara di yang mengajar-ngajar dulu ada bila datang mengajar nonton kulik sudah ada tahu lagi nama bapak Pandiran atau apaan ada kendala ada apa masalah apa gitu ya. Keluarkan aja maksudnya apa supaya kita pecahkan gitu nah bersama-sama. Jadi penting juga kita nih walaupun libur kan ada tapi tiap hari jalan. Ya. Sulit juga kan online sulit karena kita ini bisa menteri pendidikan bakas harinya bakas sama sih kalau Gojek kan hanya online memang online atau tujuannya jadi online juga itu kan bagus lah hasilnya lah para sahabat karena bagus ya. Apalagi santri di tahfiz itu itu kalau tahap pertama turunan dulu jangan ada kurang. Tapi kita tetap satu guru 3 orang menghadapinya dan tetap memakai prokes kan. Karena kalau untuk tahap pertama itu harusnya melihat untungnya itu kan. Karena tahap pertama itu baik belajar tentang makharijul huruf.
Gimana tempat kalau huruf ini di sini, kayak apa mengucapkannya kayak ini, kayak apa sifat hurufnya, harus tahu gurunya teman dari ini kita, apalagi sinyal huruf. Karena tahu. Adapun yang sudah hafal-hafalnya dari rumah ada bapak, karena sudah tinggal menyatur hafalan. Itu tadilah pertama kita berusaha sekuat tenaga kita untuk mengajar anak-anak kita, kemudian doa penting banget, doa juga penting. Dan yang terakhir itu adalah kalau bisa setiap hari membaca Quran. Dan kita pun membaca Quran bagus sebenarnya. Jadi semakin bertambah juga kita ilmu kita adalah ilmu Tuhan itu meninggali kata-kata tempatnya sampai mati kita ada selesai. Padahal apa diberikan Allah Ta'ala dunia apa ilmu itu satu tetes saja di antara lautan ilmu. Dituntut seumur hidup tak ada habis-habisnya. Jadi tinggal kita aja kalau kita menuntut ilmu tentang agama atau tentang dunia kan tak ada habis-habisnya dituntut. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kekhilafan. Bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Guru Mahfuzi. Itu ulun kembalikan lagi ke Guru Mahfuzi untuk doa. Lalu dilanjut nanti arahan dari kepala sekolah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa sihhatan fil jismi wa salamatan min kulli ismin wal fawza bil jannah wa najatan min an-nar billahi wassalatu wassalamu wal afiyatu wa ghanimatan lana wa li 'abidika mujahidul huzat wa sur musafirin al muqimin fi bariqi wa tahrika minal mu'minin wa qina wa iyyahum syarrul zalimin wal baghin wal hasidin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya adalah arahan dari kepala sekolah kepada Bapak Muhammad Syukrani SPD. Persilakan. Wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa bismillahir rahmanir rahim wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Begitu billahi taufiq wal islam dinna wa bil muhammadin nabiyyin rasul. Yang sama kita hormati Tuan Guru Mahfuzi, Ibu Bapak, Dewan Guru, para kakak dari sekolah, beserta staf. Sengaja di belakang karena memang tidak berkaitan dengan agenda utama kita hari ini. Cuma mengambil kesempatan hari ini disampaikan cepatnya seperti itulah. Yang pertama, konfirmasi yang disampaikan oleh Bu Erma sebetulnya sejak semalam belum sudah terpikir. Cuma rasa kurang resmi kalau cuma disampaikan di WA di grup. Banyak pas ini kan kita tahu bulan itu disampaikan. Jadi bulan-bulan jadi penyampaian resmi kita mengadakan penggalangan dana dalam bentuk uang aja untuk bantuan korban bencana alam banjir di Kalimantan Selatan. Jadi tidak cuma terbatas ke kabupaten tertentu. Menurut amati untuk kita sudah jalan, jadi tinggal disampaikan oleh wali kelas ke anak-anak lewat grup paguyuban supaya resmi. Jadi bukan cuma di grup siswa, tetapi juga di grup orang tua. Teknis kurang lebih sama dengan yang pada saat kita pengumpulan untuk korban bencana alam kebakaran di Kota Batu dulu. Jadi minta tolong disampaikan ke grup paguyuban dan anak-anak. Kalau misalnya diperlukan harus ada edaran, nanti mungkin bisa dibantu oleh Pak Kamal untuk membuatkan. Anggaplah misalnya tahap 1 supaya bisa cepat disalurkan, kita tunggu sampai Senin atau Selasa langsung kita salurkan.